Apakah raksasa benar-benar ada? Dan kenapa bukti keberadaan raksasa disembunyikan? Saksikan terus Itu Sih Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini aku akan membahas tentang raksasa. Cerita tentang raksasa ini pasti udah nggak asing lagi guys, dan sering kita dengar dari kecil. Bahkan sampai sekarang banyak film-film yang menceritakan tentang raksasa. Salah satunya adalah anime Jepang yang lagi in banget, yaitu Attack on Titans. Terus raksasa juga muncul di series terkenal yang berjudul Game of Thrones. Gak usah jauh-jauh lah guys, Indonesia ini juga punya dongeng yang ada raksasanya, yaitu Timun Mas. Ditambah lagi fakta bahwa manusia pertama di bumi, yaitu Nabi Adam, memiliki tinggi 60 hasta atau sekitar 27 meter. Nah, sebenarnya apakah cerita-cerita film tentang raksasa memang berasal dari hayalan belaka? Atau raksasa beneran ada dan menginspirasi cerita tersebut? Gak usah bingung-bingung guys, karena kali ini aku akan mengupas tuntas bukti-bukti kalau raksasa itu benar-benar ada di dunia. Tapi sebelum kita mulai, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Menurut Hugh Newman, yaitu seorang penulis buku Giants on Records, mengatakan bahwa raksasa adalah subspesies dari Homo sapiens yang baru ditemukan beberapa tahun lalu di Goa Denisova, Siberia. Nah, raksasa ini disebut dengan Denisovans yang tinggal 50.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Makhluk ini dikenal memiliki tubuh yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2,1 meter sampai dengan 5,5 meter. Newman juga menyebutkan bahwa keturunan Denisovans ini mengembara sampai ke Amerika Utara. Bahkan ya guys, raksasa ini juga ternyata mengembara sampai ke Indonesia, ke negara kita, dan DNA-nya ini menurun ke orang-orang Papua New Guinea dan juga Malaysia. Nah, kalau yang kita tahu nih ya, di zaman sekarang gak ada tuh yang namanya raksasa. Bener-bener cuma dianggap sebagai mitos dan juga legenda. Paling nih ya, kalau di zaman sekarang itu mah kelainan aja yang disebut sebagai gigantisme, yaitu gangguan pertumbuhan langka yang bikin pertumbuhan manusia nih jadi gak normal. Jadi dia punya ukuran tubuh yang lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan manusia-manusia pada umumnya. Dan emang sih kasus ini tuh banyak terjadi sejak dahulu kala. Tapi gimana kalau memang benar-benar ada penemuan bukti eksistensi raksasa yang pernah hidup di bumi? Yang pertama adalah penemuan jejak kaki raksasa. Yang pertama ada penemuan beberapa jejak kaki di Pingyang, Cina yang ditemukan oleh sekelompok fotografer pada Agustus 2016. Nah, jejak-jejak kaki ini memfosil pada sebuah batu dengan panjang kaki 57 cm, lebar 20 cm, dan kedalamannya adalah 3 cm. Diperkirakan raksasa yang menginjak batu ini memiliki tinggi hampir 4 meter dan jejaknya berasal dari 200.000 tahun yang lalu. Jejak kaki yang kedua ditemukan di Afrika Selatan dan disebut sebagai The Footprint of God. Nah, jejak kaki ini ditemukan di kota Mpuluzi pada tahun 1912. Nah, kalau jejak kaki yang ini memiliki panjang sampai 1,2 meter dan diperkirakan berasal dari 200 juta tahun yang lalu. Wah, ini bener-bener jejak kaki manusia purba. Dengan panjang kaki 1,2 meter, dipercaya kalau raksasa ini memiliki tinggi sampai 7,2 meter guys. Karena jejak kaki ini, seorang arkeolog bernama Michael Tellinger sangat percaya kalau raksasa itu benar-benar ada. Karena di jejak kaki ini nggak ada tanda-tanda pahatan manusia. Apalagi jejak ini tercetak di batu granit yang merupakan salah satu batu terkuat di dunia. Terus diperkirakan batu ini diinjak sama raksasa itu waktu dalam keadaan lembek. Jadi jejak kaki raksasa ini benar-benar asli. Asli guys.
Gak cuma peninggalan jejak kaki aja, ada juga peninggalan tulang dan mumi raksasa. Pada tahun 1871, seorang arkeolog melakukan penggalian kuburan penduduk asli Amerika di New York dan menemukan 200 kerangka raksasa. Jadi kerangka itu memiliki ukuran yang berbeda dari ukuran manusia pada umumnya, yaitu lebih panjang, lebih tinggi. Kebanyakan kerangka itu berukuran sekitar 3,6 meter dan diperkirakan usianya adalah 9.000 tahun. Penemuan sisa-sisa kerangka ini sampai masuk beberapa media massa termasuk New York Times. Tapi penemuan ini menghilang dan gak bisa ditemukan lagi sekarang. Nah, bukti penemuan kali ini adalah bukti pertama dari sekian banyak bukti-bukti raksasa yang selanjutnya juga dihilangkan. Selanjutnya, di tahun 1912 ditemukan 18 kerangka raksasa di Wisconsin, Amerika Serikat. Tingginya berkisar 2,3 meter sampai dengan 3 meter. Cuma anehnya guys, raksasa ini kayak raksasa dari jenis yang berbeda. Karena raksasa ini memiliki gigi ganda, tengkorak kepala yang panjang, 6 jari tangan, dan 6 jari kaki. Jadi muncul pertanyaan, apakah ini benar kerangka raksasa atau kerangka alien? Selain itu, pada 1931, seorang fisikawan menemukan gua kecil di Death Valley, Amerika Serikat. Dan setelah gua itu ditelusurin, ternyata dalamnya luas guys. Kalau diukur-ukur ya sekitar 180 persegi. Kayak rumah-rumah zaman sekarang. Di dalam gua itu, fisikawan ini menemukan sebuah ruangan yang seperti digunakan untuk ritual keagamaan. Terus di dalam gua itu juga ada beberapa hieroglif aneh di dinding-dinding gua. Gak cuma itu aja guys, fisikawan ini juga menemukan kerangka humanoid setinggi 2,7 meter. Kerangka tersebut berbentuk mumi dan diperkirakan berusia 80.000 tahun. Berita penemuan gua dan juga kerangka raksasa ini sampai masuk koran San Diego di tahun 1947 sebelum akhirnya berita ini menghilang lagi. Bahkan bukti penemuannya itu juga menghilang guys. Jadi kayak memang sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Bukti terakhir yang meyakinkan kalau raksasa benar-benar ada, pada tahun 1910 ditemukan hampir 20.000 barang-barang purbakala di Gua Lovelock, Nevada, Amerika Serikat. Nah, peninggalan-peninggalan ini tertimbun kotoran kelelawar yang menebal dan diperkirakan berasal dari 2600 sebelum Masehi. Nah, penemuan barang-barang ini menunjukkan adanya kehidupan di dalam gua tersebut. Dan ternyata guys, di gua ini juga ditemukan mumi raksasa berambut merah dan tulang belulang manusia. Penemuan raksasa berambut merah ini cocok dengan legenda suku Indian kuno yang bernama Paiute yang menyebutkan bahwa zaman dahulu ada raksasa kanibal berambut merah. Penemuan ini nggak cuma satu guys, tapi ada beberapa mumi berambut merah lain yang tingginya sekitar 2,5 sampai 3,5 meter. Dan penemuan ini menunjukkan bahwa raksasa tersebut tinggal berkelompok. Jadi memang ada guys sejarah yang turun-menurun di antara suku Indian Paiute ini. Sebelum suku ini menempati daerah Lovelock, daerah itu tuh udah ditempatin duluan sama raksasa rambut merah yang mereka sebut sebagai Sitekah. Karena Sitekah dan Paiute ini rebutan lahan tinggal, mereka tuh jadi perang. Dan ternyata raksasa ini adalah kanibal. Saking marahnya sama suku Paiute, dimakan-makanin lah tuh suku satu persatu. Sampai raksasa itu pun dinamakan sebagai Numa Tikuta, yang artinya people eaters. Mereka perang terus lah nih, nggak damai-damai. Sampai Gua Lovelock menjadi tempat terakhir dan teraman raksasa rambut merah. Karena konflik ini nggak berhenti, suku Paiute akhirnya membakar mulut Gua Lovelock dan semua raksasa yang terperangkap mati terbakar di dalam gua tersebut. Walaupun ada beberapa raksasa yang berhasil keluar goa, begitu mereka keluar nih langsung ditembakin panah sama suku Paiute. Dan jasad-jasad dari raksasa yang mati ini digelindingin lagi balik ke gua. Sampai gua itu akhirnya berubah jadi semacam kuburan massal raksasa. Penggalian mumi raksasa di Gua Lovelock dilakukan tahun 1920
sampai 1914. Nah, dari penggalian ini ditemukan ribuan artefak kayak umpan bebek, peralatan memancing, sendal kulit kayu yang panjangnya 45 cm, sepatu berukuran besar, dan lain sebagainya. Gak cuma itu aja, banyak juga ditemukan jejak-jejak tangan besar di dinding-dinding gua. Dan tulang belulang manusia normal yang ada di dalam gua tersebut adalah sisa-sisa makanan dari raksasa kanibal berambut merah atau si Tekka. Jadi penemuan bukti-bukti raksasa ini menunjukkan kebenaran dari legenda suku Indian Yauteng. Sebenarnya guys, selain bukti-bukti yang udah aku sebutin tadi, banyak pula bukti-bukti lain seperti pisau raksasa yang ditemukan di dalam laut, tulisan dan juga lukisan yang menggambarkan kalau raksasa itu benar-benar ada. Dan penemuan ini pasti bukan sekedar penemuan guys, tapi memiliki arti dan juga cerita di baliknya. Cuma sayangnya guys, gak ada keterangan dari mana atau arti dari artefak-artefak tersebut. Nah kalau kalian tahu, boleh banget nih sharing langsung di komen. Lebih dari 100 tahun, ribuan bukti dan juga kerangka-kerangka raksasa ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di Amerika Tengah sampai Amerika Utara. Tapi sekarang gak ada lagi guys bukti-bukti yang ditemukan. Nah kira-kira kemana dan kenapa bukti itu menghilang? Jadi nih ada yang namanya Smithsonian Institute, yaitu museum dan komplek penelitian terbesar di dunia. Nah Smithsonian Institute ini cepet banget tahu kalau ada penemuan tentang raksasa dan cepat banget menghilangkan bukti penemuan tersebut. Jadi organisasi ini selalu menghibau orang-orang yang menemukan bukti raksasa untuk lapor ke mereka dan percaya bahwa mereka akan melakukan hal yang mereka bilang sebagai kepentingan publik. Dengan kata lain membohongi publik kalau sebenarnya nggak ada penemuan-penemuan tersebut. Ada alasan lain yang dipercaya bahwa Smithsonian Institute mau melindungi teori Darwin tentang evolusi manusia di mana nggak disebutkan raksasa di dalamnya. Dan mereka juga mau menghilangkan fakta bahwa 15.000 tahun yang lalu Amerika ini dihuni oleh raksasa. Itulah tadi guys bukti-bukti keberadaan raksasa di dunia. Dari yang cuma jejak kaki doang sampai mumi dan juga kelihatan kalau rambutnya ini berwarna merah. Nah gimana nih guys menurut kalian? Apakah pantas bukti-bukti keberadaan raksasa disembunyikan dari konsumsi publik? Atau sebenarnya bukti-bukti tersebut disembunyikan demi kebaikan manusia? Langsung aja tulis pendapat kalian di komen. Oke guys, segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, langsung aja share ke teman-teman kalian. Nah kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja klik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, you guys in the next video and bye.